Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Untuk kelas 3 hari ini, hari Senin, pelajaran fikih kita ini adalah materi terakhir. Ya, setelah ini habis pelajaran kita. Ya, tidak ada lagi. Taib. Kita masuk bab baru, yaitu babul hadi wal adhiyati atau wal udhiyati wal aqiqati. Ana ulangi, babul hadi wal udhiyati wal aqiqati. Bab tentang al hadi ini adalah hewan kurban. Ya, udhiyah juga sama, hewan kurban juga ya. Ya. Wal aqiqah, dan hewan akikah. Ya. Di poin 301, taqaddama ma yajibu minal hadi. Ya, telah berlalu apa yang diwajibkan dari hewan sembelihan ya. Ya, hewan sembelihan ini yang sering kita bahas di bab haji, yaitu yang disembelih ketika orang bayar dam ya. Atau haji tamattu. Wa ma siwahu sunnah. Jadi selainnya maka hukumnya sunnah. Wa kadzalikal udhiyah wal aqiqah. Dan begitu juga dengan hukumnya udhiyah, hewan kurban yang kita sembelih di lebaran haji, wal aqiqah itu juga hukumnya sunnah. Taib. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama masalah hukum berkorban bagi orang mampu, apakah sunnah atau wajib ya. Yang jelas beliau sampaikan di sini udhiyah wal aqiqah, akikah dan hewan kurban itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang mana? Yang ketika kita haji, dam atau ketika kita melaksanakan haji tamattu. Taib. Yang 302 wala yujzi'u fiha illa, maka tidak sah di dalam akikah dan udhiyah tadi kecuali apa saja? Kecuali yang 2 poin ini saja ya. Ya, kecuali 2 poin saja. Yang pertama, al-jaza'u minadh-dha'ni ya. Al-jaza' ini nama hewan, artinya umur hewan. Dha'n ini artinya domba. Jadi jaza' ini termasuk bagian domba ya. Itu domba yang mana? Huwa matammalahu nisfu sanah, yaitu yang telah cukup umurnya setengah tahun. Matammalahu nisfu sanah, yang telah cukup umurnya setengah tahun. Jadi domba yang umurnya telah cukup setengah tahun disebut dengan al-jaza'. Makanya di bawah setengah tahun atau di bawah 6 bulan maka tidak sah untuk dijadikan hewan sembelihan. Ya, paham di sini ya. Yang kedua, wathani ya. Wathani inilah maksudnya adalah minal ibil. Jadi nama thani itu adalah hewan malahu khamsu sinin, yang memiliki umur 5 tahun. Jadi onta yang memiliki umur 5 tahun ke bawah disebut athani ya. Athani minal ibil itu onta yang sudah cukup umurnya 5 tahun. Ada juga athani minal baqar, yaitu malahu sanatan, yaitu yang telah berumur 2 tahun. Jadi 2 tahun, yang telah cukup 2 tahun itu disebut dengan athani ya. Kalau ibil tadi yang cukup sudah 5 tahun ya. Kalau belum cukup 5 tahun berarti belum sebut athani. Minal ma'zi ya, malahu sanah. Ma'zi ini kambing ya. Kambing. Jadi antum cukup gampang pahami di sini. Kalau onta sah dikurbankan kalau dia sudah berumur 5 tahun ya. Kalau sapi yang sudah cukup umurnya 2 tahun ya. Jadi kalau belum sampai 2 tahun belum sah dikurbankan. Kalau kambing 1 tahun. Kalau domba setengah tahun. Taib. Berikutnya di poin 303. Qala arba'un la tajuzu fil adhahi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 4 yang tidak boleh
dijadikan untuk berkorban. Ya, la tajuzu fil adhi, yang tidak boleh dalam berkorban. Apa saja jenis hewannya? Jenis hewannya pertama al-aura'u al-bayyinu awaruha ya. Al-aura'u al-bayyinu awaruha. Al-aura artinya hewan yang bukan buta, tapi apa? Yang celek ya. Yang celek atau apa namanya? Kalau salah satu matanya itu tidak melihat, ya. Satu matanya itu buta. Itu sebut dengan aura. Al-bayyin awaruha, yang jelas celeknya. Atau pada bahasa kitanya itu apa ya? Yang matanya itu satunya tidak melihat. Ya. Yang kedua wal maridatu al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit, yang kelihatan jelas sakitnya. Ya. Yang kelihatan sakit, lemas, lesu gitu ya. Tapi kalau sakitnya tidak kelihatan ya tidak boleh berarti. Wal arja al bayyin dola'uha. Ya, dalam hadis lain al bayyin arjuha ya. Arja itu adalah hewan yang pincang. Yang pincang itu artinya yang jalannya tertati-tati. Ya, tidak rata kakinya atau tangannya tidak rata. Yang jelas kelihatan tulang rusuknya. Jadi sudah kurus sekali ya. Jadi hewan-hewan yang cacat sebenarnya ini. Ya. Wal kabiratul lati la tunqi. Ya, hewan yang sudah tua bangka ya, yang tidak punya lagi air susu, yang dagingnya sedikit ya, udah kering kerontang ya, yang tidak bisa memberikan daging dan susu. Pokoknya berikan hewan yang bagus. Maka 4 ini tidak boleh dijadikan hewan kurban ya. Yang matanya satunya buta atau celek ya, karena nggak tahu bahasa antumnya apa. Hewan yang sakit atau hewan yang pincang atau yang tua sekali, yang tidak bisa lagi, ada yang sudah kering sekali ya. Yang 3.304 wayan bagi antakuna karimatan. Seharusnya hewan kurban itu adalah hewan yang karimah. Karimah itu yang banyak dagingnya ya. Yang karim, yang dermawan, yang dagingnya banyak, susunya banyak mungkin ya. Kamilatas sifat, yang sempurna sifatnya ya, gemuk ya, sehat, bersih ya. Wa kullama kanas akmal, setiap sempurna sifatnya, fahiya ahabbu ilallah, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu li ajri sahibiha, dan itu lebih besar pahalanya bagi penyembelih kurban atau pemilik kurban. Jadi semakin bagus hewan kurbannya, semakin sempurna sifatnya, ya semakin banyak dagingnya, maka lebih dicintai Allah dan lebih besar pahalanya. Baik. Wa an Jabir, dan dari Jabir, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana. Dari Jabir, kami telah menyembelih bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah al-badanah an sab'atin, yaitu 1 ekor unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Rawahu Muslim. Jadi kita bisa menyembelih 1 ekor unta tapi untuk 7 orang. Artinya boleh patungan ya di situ. Ya. Kemudian yang 3.306 wa tusannul aqiqatu fi haqqil abi. Fil haqqil abi ya. Wa tusannul aqiqatu fi haqqil abi. Dan disunahkan akikah itu di haknya seorang bapak. Tadi yang mengakikahkan itu bapak ya, bukan neneknya, bukan ibunya, atau bukan saudaranya, tapi bapaknya, karena itu adalah hak bapaknya. Yaitu anil gulami syatan, yaitu untuk 1 orang bayi laki-laki atau anak laki-laki itu 2 ekor kambing, syatan, 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun, ya, dan untuk 1 orang ini anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi kalau anak antum laki-laki nanti disembelih 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Baik. Berikutnya di poin 308. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi.
setiap anak itu murtahan, tergadai dengan akikahnya. Antum tahu tergadai kan? Ya, tertahan ya, tergadai. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Maka dia disembelikan sebagai tebusan atas dirinya di hari ketujuh dia lahir. Yauma sabi'ihi, di hari dia ketujuh. Atau boleh juga di hari ke-14 ya. Wa yuhlaqu, dan dicukur, wa yusamma, dan diberi nama. Jadi di hari ketujuh itu bayi lahir, diakikahkan, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Baik, sahihun rawahul khamsah. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh al-khamsah. Ya. Berikutnya 309. Wa ya'kulu minal madhkurat wa yuhdi wa yatasaddaq. Dan bapak tadi itu boleh makan dari apa-apa yang disebutkan tadi. Syah ini boleh dimakan, wa yuhdi, dan boleh diberikan hadiah, dan boleh juga diberikan sedekah ya. Contohnya tadi hewan kurban boleh dimakan, boleh dikasihkan hadiah, boleh dikasihkan sedekah, atau hewan akikah ya. Kemudian poin 310, wala yu'ti al-jazirah, wala yu'ti al-jazirah, maka dia tidak boleh memberi al-jazir. Al-jazir itu tukang jagal ya, tukang potong ya. Ujrotahu minha, ya, upahnya dari sembelihannya itu. Jadi kalau antum mau akikah, tukang sembelihnya tidak boleh dikasih upah. Ya, tidak boleh dikasih upah dari hewan itu. Tetapi bal yu'tihi hadiyatan, akan tetapi diberilah dia sebagai bentuk hadiah, au shadaqatan, atau dalam bentuk sedekah. Taib. Ini yang anda pahami dari sini ya, bahwa tukang sembelih tidak boleh dikasih upah dari hewan itu ya, dari hewan itu. Akan tetapi boleh diberi upah dari di luarnya ya. Kan di sini ada kata minha, wala yu'ti al-jazira ujrotahu minha, maka tidak boleh memberi tukang potong upahnya dari hewan itu. Akan tetapi dia memberikan, ya, mungkin berikan sedikit dagingnya untuk tukang potong itu dalam bentuk hadiah atau sedekah ya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita akan ada ujian fikih ya. Ana nanti akan kirimkan ujiannya dalam bentuk pertanyaan, yang mana ujian ini hanya bisa dijawab dalam 2 jam saja ya. Nanti ana kirimkan formnya, linknya. Antum harus siap-siap ujian ulangan di hari yang nanti ditentukan, dan di jam itu antum harus online, dan antum harus jawab pertanyaannya. Dan jika antum menjawabnya di luar jam itu, maka linknya akan otomatis tidak akan berlaku ya, akan otomatis mati. Jadi nanti akan anak kirimkan soalnya di pertemuan berikutnya. Kita akan ulangan ya. Untuk sekarang tugasnya antum tuliskan ini, antum stop videonya, tulis ulang sama halaman ini juga ya, 2 poin di atas saja. Terus yang terakhir ini, tulis ulang dan tulis terjemahannya, kirim ke email ana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.